Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Memang kondisi saat ini awalnya juga tergantung dari pandemi yang kemarin 3 tahun berlalu. Iya. Jadi pada saat pandemi warung banyak tutup, mall, toko, termasuk pasar Tanah Abang juga tutup, kan seperti itu ya. Kemudian itu satu tutup. Kedua adalah pemerintah sangat gencar bahwa ini era Z, generasi Z, ya. generasi terakhir. Ini kan diminta untuk digaungkan bahwa komunikasi lewat yang tele, yang jauh itu kan Betul. digencarkan semuanya. Jadi era globalisasi untuk bab seperti itu, pemerintah itu awalnya itu menggaungkan kita generasi Z atau ini, terimalah kedatangan mode-mode digital Ya, seperti itu. digitalisasi ya, Pak. Ya. Sehingga pada saat pandemi kemarin itu sebenarnya orang juga bingung semua. Yang nggak bingung itu jujur aja saya cerita, yang nggak bingung itu ASN, pejabat pemerintah, menteri itu nggak akan bingung ya. Nah, udah ada kepastian Bulan pendapatan itu, Pak. Iya, sebenarnya itu harus kita ketahui dan teman-teman yang di ASN atau pejabat-pejabat itu juga harus memahami. Nah, yang kasihan ini di mana adalah saudara-saudara kita yang bergerak di bidang swasta. Wira swasta. Ya, wira swasta lah istilahnya. Punya warung, punya toko kelontong yang juga tutup, padahal punya anak yang harus disekolahkan. Sekolahnya pada waktu itu ditutupkan, tapi minta HP semua. Jadi inilah program yang memang akhirnya menjadikan bumerang bagi pemerintah sendiri sebenarnya ini. Sehingga masyarakat yang memang ucul-uculan, bukan ASN itu ucul-uculan namanya, jadi yang sendiri-sendiri juga ingin mencari rizki. Kalau zaman anak sekarang itu mencari cuan katanya, itu mencari cuan dengan dia menjual apa saja yang dia bisa jual, yang bisa jual pakaian, bisa jual makanan ringan, bisa jual makanan berat, bisa jual orang, dijual juga orang. Iya, betul. Ya, Jual jasa, Ustaz. Jual jasa. iyalah jasa. Akhirnya kalau ketahuan sama polisi ya diciduk. Karena dia dapat jatahnya namanya mucikari. Nah, inilah yang akhirnya menjadi mode baru pada saat pandemi. Betul. Dan bagi orang-orang yang memang dia sudah mulai ada pelanggan di hal-hal tersebut, ya akhirnya yang mendapatkan rezeki dari Allah Ta'ala melalui itu. Nah, pada saat pandemi sudah ada, kemudian teman-teman yang punya toko di pasar Tanah Abang atau toko-toko di pusat keramaian yang lain. Kenapa saya tidak mau ngomong mall? Karena yang punya mall nggak akan mungkin dia itu lihat acara kita. Jadi saya nggak perlu ngomong. Betul. Nggak mungkin, sudah saya jawab nggak mungkin aja. Nah, ini begini sebenarnya. Pada saat adanya pandemi, kemudian adanya modernisasi melalui mode-mode digitalisasi ini, itu sebenarnya adalah hal yang memang diizinkan oleh Allah Ta'ala beredar. Sehingga kajian-kajian pun tidak hanya mendatangi taklim, tetapi kajian melalui YouTube. Ya, kepandaian memasak lewat YouTube, kepandaian apa saja, termasuk umpamanya vlogger makanan, semua dia nggak bisa masak pun dia jadi vlogger begitu aja. Ya, jadi semuanya digitalisasi ini bereaksi. Nah, bagi teman-teman yang punya lapak di pada saat buka lapak
Tapi ya nggak bisa dia tetap Pak. Teman saya tetap nggak bisa naik. Di titik-titik beberapa ininya ngomong sama saya nggak bisa, tapi saya nggak komen, diem aja. Gitu, karena di dalam pikirannya itu hanya, menurut saya hanya uang ya, saya nggak bisa. Padahal dia orangnya kelihatan Islami, tapi di otaknya kalau ngomong uang kan bingung saya. Saya nggak komen, diem aja dengerin, diem aja dengerin. Bertanya gimana Pak Ustadz, anunya gimana? Ya saya ya kalau ditanyain gitu karena kenal ya tetap bagaimana caranya, saya tidak terlalu banyak cerita kan gitu. Kemudian itu anaknya Pak Presiden Kaisang itu juga gulung tikar juga, itu beberapa usahanya iya. Tapi yang namanya Allah ya begitu cara Allah mengingatkan. Dan banyak sebenarnya yang biasanya dulu tiap bulan dapat itu langsung ada yang tidak dapat kok. Contoh mamanya pensiun itu kan nggak dapat jadinya. Kan nggak dapat. Nah itu nggak pensiun nggak dapat bonus mamanya. Nah tapi orang tertentu sudah mulai dia ngevlog di tempat kerjaannya. Agar apa? Agar saya juga tidak tahu yang di tempat kerjaan di kontraktor, dia ngevlog di kontraktor kalau boleh, kan gitu. Nah dia apa yang dia cari nggak tahu juga. Apakah keilmuan kontraktornya dia berikan, wallahu a'lam, kan gitu. Ataukah nanti banyak yang meminta dia mengerjakan, wallahu a'lam, saya nggak ngerti. Sehingga kalau menurut saya mode digitalisasi ini menyerang seluruh dunia. Ini virus yang bahaya karena game online, game itu juga masuk di situ, yang tambah merusak anak-anak kita yang memang rentan dengan mode digitalisasi. Satu lagi, judi online. Ya, itu yang menarik artis-artis itu ini ke bawah-bawah. Ya, itu kan risiko menurut saya ya. Nah, kayak yang tadi ceritakan oleh Haji J itu, apakah itu bisa merosotnya iman? Insya Allah bisa, makanya kenapa saya tadi bilang jangan protes. Karena iman yang kita bangun itu bisa jebol di situ. Jangan protes, itu tetap salah satu unsur ujian dari Allah Ta'ala. Ini kan global. Rezeki tidak cuma hanya dari sisi imamnya saja, tidak cuma dari sisi pendamping imannya, enggak cuma. Kalau virus ini sudah melanda, semua kena. Yang tidak kena itu hanya ASN. Paling kenanya mati ya gitu. Kan gitu ya, ASN, pejabat pemerintah enggak kena sama sekali gitu. Jadi disinilah yang harus kita ketahui bahwa apakah ASN itu tidak rusak imannya? Enggak, jangan bilang tidak rusak imannya. Kalau sudah masalah nanti kalau ada pejabat dari pusat datang, itu dia akan meminta itu tangan kanan pejabat yang di pusat itu minta entertain, macam-macam entertainnya ya. Termasuk umpamanya salah satu pejabat yang diincar korupsi itu entertainnya itu paling ya salah satunya nyabu. Astagfirullah. Seperti itu. Cuma ini belum tertutup rapi aja. Jadi orang nggak mau melaporkan sebenarnya. Nah, ini yang harus kita ketahui bahwa semua, bahwa ASN pun, wira swasta pun sebenarnya bisa rontok iman kita. Ya, rontok iman kita. Kalaupun mamanya ASN cerita tentang pandemi, wah, akhirnya dia malah bangga. Dia merasa tidak rezekinya tidak terkurangi dengan kondisi gitu, malah bangga, ujub, riya. Makanya jadi ASN semuanya. Akhirnya Tuhannya itu ya ASN itu, ya nggak boleh juga seperti itu. Jadi tetap ini pertolongan itu dari Allah Ta'ala. Kalaupun dari teman-teman yang wira swasta, tetap istiqomah. Ya, kita juga sering mendengar dari guru-guru kita, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sabar itu bagaimana? Sabar itu bukan diam. Sabar itu mencoba menyelesaikan masalah itu ada di dalam syariat Islam. Dicari penyelesaiannya, cari penyelesaiannya dengan tidak protes, dengan tidak emosi, dengan tidak nyala-nyalahkan saudara-saudara kita yang lain.
Itu seperti itu, dengan tidak putus asa. Itu namanya sabar. Kemudian apa? Tawakal, serahkan sama Allah Ta'ala. Itu sabar. Kemudian sholat, jangan tinggalkan sholat, jangan tinggalkan berbuat baik. Usta'inu bis-sabri was-sholah. Itu dijelaskan. Makanya kita harus belajar memahami ayat Quran, kemudian jangan cuma hanya hafalan, kerjakan. Walaupun itu sulit, sulit itulah sebenarnya yang dinilai oleh Allah Ta'ala. Nah, kemudian biarkan nanti Allah yang akan mengatur lagi. Bagi orang-orang yang berimannya tetap lumayan bagus, kuat, ya nanti Allah akan mengatur. Sehingga rezeki itu walaupun tidak sebanyak dulu, tetap masih ada rezeki. Nanti kalau teman-teman yang imannya cukup bagus itu memahami, sehingga nanti rezeki itu mulai ditambahkan oleh Allah Ta'ala lain. Bisa bidang lain, bisa macam-macam seperti itu. Ini yang harus kita ketahui. Yang penting jangan protes. Yang harus kita sadari, ini habis dari pandemi pasti macam-macam. Nah, ini nanti teman-teman yang biasanya juga pakai digital itu, ya itu nanti juga dia akan protes lagi dengan pemerintah, tapi kita serahin aja. Ya. Karena semuanya bisa aja kita anggap teman, kita anggap saudara, dan semuanya mencoba mencari rezeki. Kalau teman-teman yang Bakulan, teman-teman yang Bukalapak, teman-teman di Tanah Abang, dan teman-teman yang lain, biasanya dia bayar pajak. Kalau teman-teman yang memang dia bermain di digitalisasi itu, bisa aja dia nggak bayar pajak. Ya bisa. Bisa aja dia nggak bayar pajak. Bisa. Tapi kalau dia bayar pajaknya itu dari sisi diri sendiri, pajak penghasilan, ya, pendapatan boleh dia bayar. Tapi pajak dalam pekerja nggak dapat. Ya sih, seperti itu. Karena dalam pekerjaan kan ada, kita dapat kontrak kena pajak, kita dari kontrak kita kerjaan ada untung kena pajak lagi, kan gitu ya. Pajaknya dikejar-kejar. Karena orang pajaknya ditarget kali Pak Ustadz itu. Ini barangkali juga nanti kalau dapat itu ada bonus juga. Jadi yang mana nih yang salah, mana yang benar, tidak tahu juga ya. Jadi tetap kalau kita di hadapan Allah, coba patuhilah pemerintah, patuhi. Tapi pemerintah juga harus belajar, ya ngejar-ngejar customer itu terus, ya jangan kasih bonus lah. Jadi customer itu nggak marah istilahnya. Saya sudah dikejar-kejar, kan ada beberapa, saya dikejar-kejar bayar pajak, saya bayar, dia dapat bonus. Apa iya saya gitu? Iya, wah saya nggak tahu deh. Kenapa? Saya nggak mau punya pikiran jelek, saya ya bayar aja sudah. Nah kalau dia dapat bonus, serahin aja sama Allah. Makanya kita tetap harus belajar sabar, kemudian belajar untuk merubah. Jadi bagaimana caranya teman-teman Tanah Abang kalau punya anak-anak, coba diajari untuk main e-commerce ya. Ikut membantu bapak ibunya lah ya. Karena saya berpikir teman-teman yang kayak di Tanah Abang atau toko-toko yang lain itu kan biasanya, mohon maaf nih, ibadahnya cukup lumayan bagus lah. Kan gitu ya. Jadi saya prihatin juga, cuma ya ayolah kita jangan sampai runtuh iman kita dengan keadaan yang globalisasi ini harus bisa kita terima, sehingga jangan sampai iman kita runtuh di hadapan Allah Ta'ala. Belajar, semua harus belajar. Tapi begini Pak Ustadz, mereka sekarang sudah mulai belajar ya, memasarkan lewat online seperti itu ya. Ternyata peraturan baru nggak boleh jualan lagi lewat online. Jadi 2 kali kena. Ya nanti lewat pemasaran aja kan gitu ya. Ya sudah nggak apa-apa. Online-nya cuma khusus untuk memasarkan, mensosialisasikan produk-produknya. Boleh-boleh aja. Nggak bisa langsung beli di tempat. Ya kan 2 kali jadinya itu. Iya. Tapi tadi saya menarik itu mendengar Pak Ustadz, mereka kan juga melakukan ibadah gitu Pak Ustadz ya. Namun terjadi juga, artinya kemerosotan dalam penjualan itu juga bisa terjadi ya Pak Ustadz ya? Semua itu kan bentukannya ujian. Jadi istilahnya itu kalau kita mencoba untuk memahami beberapa ujian, wajahna ba'dakum libatin fitnatan atas firun. Allah itu menciptakan kamu ujian bagi yang lainnya. Apakah kamu sabar? Ini ujian. Jadi Allah menciptakan kamu itu nguji saya tuh. Allah menciptakan Haji nguji saya.
Allah menciptakan saya, nguji kamu sama jijik. Jadi intinya adalah penguji seperti itu. Kemudian ada ujian lain, umpamanya ujian yang lain itu gimana? Ma subaka min hasanatin famin Allah wa ma subaka min sayyatin famin nafsik. Apa saja nikmat yang kau terima itu dari sisi Allah, itu ujian. Jadi jangan merasa sombong bahwa itu dari kita, jangan merasa sombong itu hasil kita, jangan merasa sombong itu dari cara berpikir kita. Semua nikmat itu dari sisi Allah, makanya diuji dari sisi. Akhirnya itu semua bisa merontokkan daripada ibadahnya itu. Iya, makanya harus hati-hati. Belum ujian terhadap toko sebelahnya yang mungkin lebih laku, dia iri, ini akhirnya juga merusak ibadah itu. Pertama kali dia iri itu sudah salah. Yang kedua lari ke orang pintar, kemudian naruh sesuatu di toko sebelahnya itu musyrik, itu syirik. Nggak boleh itu, jauhi itu. Karena salah satu doa yang tidak dikabul, salah satu yang orang itu memang tidak diampuni oleh Allah Ta'ala adalah dosa syirik sebenarnya. Itu harus belajar paham, harus belajar dipahami, apapun bentuknya. Saya ingin ini laku keras, kemudian dia dibaca langsung laku dari mana? Apakah malaikat yang menjaga menjadi laku? Tidak ada malaikat yang disuruh manusia. Oh iya betul. Malaikat itu hanya patuh pada perintah Allah Ta'ala. Tidak ada, itu bukan malaikat, itu apa? Ya, makhluk siluman jin dan sebagainya yang masih bisa disuruh oleh orang-orang dengan bacaan-bacaan tertentu seperti itu. Jangan yang seperti itu, siapapun dia yang ngasih, jangan. Itu musyrik. Kalau kita meminta kepada dia, syirik, menuhankan kebisaan si orang itu. Orang itu apa? Mamanya dukun lah, atau tanda kutip kiai, itu bisa tanda kutip ya ini ya. Atau ustadz tanda kutip. Seperti itu, sama seperti itu, menuhankan dia. Karena apa? Dia mengejar harta, mengejar duniawi. Padahal mengejar duniawi itu dilarang oleh Allah Ta'ala, tapi itu yang dikejar. Hanya kita harus hati-hati agar kita selamat nanti dunia wal akhirah. Itu yang harus kita pikirkan beneran, sehingga jangan sampai keadaan dunia ini merontokkan iman kita, merontokkan Allah yang sudah ada kita pegang dalam hati, mengerjakan sehari-hari, jangan sampai rontok. Ya mudah-mudahan bagi teman-teman beriman yang lain, yang jualan, ya, belajarlah tenang, belajarlah sabar, jangan protes dengan keadaan. Mudah-mudahan ini bisa dipahami. Amin. Insya Allah. Wallahu a'lam.